Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Pagi itu, tahun 2005, udara di Desa Reban terasa begitu sejuk, seperti selimut alami yang membungkus tubuh mereka dengan kelembutan. Johansyah mengemudi mobil mereka dengan santai, menelusuri jalanan desa yang berkelok, sementara Aji duduk di sampingnya, matanya melayang mengamati keindahan yang terbentang di depan mereka. Di sepanjang jalan, deretan pohon-pohon rindang berdiri kokoh, melambai oleh angin pagi yang segar, seolah menyambut kedatangan mereka. Desa Reban yang terletak di kaki pegunungan menawarkan pemandangan yang begitu memikat. Hawa yang sejuk, dengan kabut tipis yang mulai memudar seiring dengan terbitnya mentari, menciptakan suasana yang damai. Di kejauhan, hamparan perkebunan teh yang menghampar hijau tiada ujung, seakan melukis panorama alam yang begitu sempurna. Tanaman teh yang rapi berbaris, seperti jari-jari tangan yang menjulur menyentuh langit, dipanen setiap hari oleh para petani desa. "Ini adalah surga yang tersembunyi, Aji," kata Johansyah, suaranya terkesan penuh kekaguman. "Aku baru pertama kali melihat pemandangan yang begitu menenangkan." Aji hanya tersenyum sambil menatap keluar, menikmati setiap detik perjalanan mereka. Keindahan alam seperti ini seolah mengingatkan kita akan ketenangan yang kita lupakan dalam rutinitas. Tapi, di balik kedamaian ini, ada cerita lain yang menunggu untuk diungkap. Setiap pagi, selepas sholat subuh, warga Desa Reban dengan cekatan berangkat menuju kebun teh mereka. Beberapa di antaranya berjalan kaki, sementara yang lain menggunakan sepeda atau kendaraan sederhana. Mereka memulai pekerjaan mereka dalam hening, memetik daun-daun teh yang subur, sambil menjaga tradisi dan nilai-nilai yang telah diturunkan turun-temurun. Udara segar dan dedaunan teh yang basah karena embun pagi memberi mereka semangat untuk bekerja keras sepanjang hari. Aji dan Johansyah tahu mereka berada di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Tempat yang indah, namun menyimpan cerita gelap yang belum banyak diketahui orang. Mereka datang untuk meliput tentang keindahan perkebunan teh ini, namun ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka di balik kedamaian desa yang tampak sempurna ini. Sesuatu yang telah mengusik hati banyak orang yang tinggal di sini, dan hanya sedikit yang berani membicarakannya. Saat mobil mereka terus melaju, matahari mulai menampakkan diri sepenuhnya, menembus kabut dan menerangi desa. Namun, meski alam begitu indah, Aji dan Johansyah merasa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang mencekam di udara yang lembut ini. Mereka tidak tahu, di balik keindahan alam dan kesederhanaan desa ini, ada sebuah misteri kelam yang siap mengubah hidup mereka selamanya. Johansyah dan Aji Maulana, dua jurnalis muda dari sebuah stasiun TV, tengah mendapatkan tugas liputan yang tak biasa. Mereka diminta untuk meliput perkebunan teh di Kabupaten Batang bagian selatan, sebuah daerah yang dikenal dengan udara sejuk dan pemandangan yang memanjakan mata. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian mereka, sebuah kisah misterius yang sudah beredar di kalangan warga setempat sejak zaman penjajahan Belanda. Menurut cerita itu, di daerah Kayu Puring terdapat sebuah makam yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Namun, bukan sembarang makam. Di tempat tersebut, konon dimakamkan seorang wanita Belanda bernama Safira, seorang putri yang jatuh cinta pada pemuda desa. Hubungan mereka dilarang oleh orang tua Safira, yang menginginkan putrinya menikah dengan seorang pria dari kalangan bangsawan Belanda. Tak terima, Safira menentang orang tuanya, dan hubungan rahasia dengan pemuda desa itu pun berlanjut meski di bawah ancaman. Namun, kisah cinta mereka berakhir tragis. Sang pemuda yang bernama Seno akhirnya tertangkap oleh pasukan Belanda. Sebagai hukuman atas cintanya dengan putri Belanda, Seno dihukum mati dengan cara digantung di pohon kenanga yang tumbuh di dekat perkebunan teh, tak jauh dari Kayu Puring. Sang putri, Safira, yang tidak bisa menerima kenyataan itu, memilih bunuh diri dengan melompat ke dalam jurang. Di tempat yang sama, namun, kabarnya, arwah Safira tak pernah tenang. Dia mencari pemuda yang dicintainya dan siap meneror siapa saja yang berani menginjakkan kaki di tempat itu. Malam itu, Johansyah dan Aji
yang baru tiba di villa peninggalan Belanda mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Villa itu sepi dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampak gelap dan menakutkan. Mereka tiba cukup larut setelah perjalanan panjang dari kota dan merasa kelelahan. Mereka hanya ingin tidur dan melanjutkan liputan mereka keesokan harinya. Namun, ketika mereka memasuki villa, suasananya terasa canggung. Ada bau khas kayu lama dan debu yang mengambang di udara. Lampu-lampu yang mereka coba nyalakan hanya berkedip sesekali, sementara suara angin yang berhembus kencang terdengar mengelilingi villa. Mereka mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya kerusakan listrik atau hal biasa. Aji yang penasaran dengan sejarah villa tersebut mulai mencari informasi. Dulu, villa ini milik keluarga Belanda yang tinggal di sini. Konon, beberapa anggota keluarga mereka mati dalam keadaan yang tidak wajar, ujarnya. Johann Syah hanya mengangguk, tetapi hatinya merasa tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai di sekitar mereka. Malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Namun, ketika tengah malam menjelang, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki dari luar kamar mereka terdengar jelas, seperti seseorang berjalan di lantai kayu yang berderit. "Aji, kau dengar itu?" tanya Johann Syah dengan suara bergetar. Aji menatapnya, bingung. "Itu suara langkah kaki, kan?" Tiba-tiba, lampu yang baru saja menyala padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Johann Syah menyalakan senter, namun ketika cahaya menyinari sekeliling, mereka terkejut melihat pintu kamar yang terbuka lebar, padahal mereka ingat jelas telah menutupnya dengan rapat. "Apa yang terjadi?" tanya Aji. Suaranya bergetar. Mereka berdua keluar dari kamar, mencari tahu apa yang salah. Begitu membuka pintu dapur, mereka langsung terkejut. Semua alat dapur, pisau, panci, dan gelas tiba-tiba terbang berterbangan, jatuh ke lantai dengan suara keras. Aji berlari keluar, namun Johann Syah merasakan sesuatu yang dingin di lehernya. Ia menoleh dan di ujung tangga tampak sosok wanita berpakaian putih dengan wajah pucat dan rambut terurai. "Safira," bisik Johann Syah, hatinya berdebar keras. Sosok itu bergerak perlahan, mendekatkan dirinya ke mereka. Matanya kosong, seolah tak memiliki jiwa, dan suaranya yang terdengar lirih terdengar seperti bisikan angin. "Di mana dia? Di mana Seno?" Johann Syah dan Aji terkejut. Mereka berlari, mencoba keluar dari villa. Namun, langkah mereka terasa berat, seolah tanah di bawah mereka menarik kembali. Dinding villa bergetar dan suara tertawa rendah mulai terdengar dari dalam kegelapan. "Jangan coba lari." Suara itu berbisik semakin keras, "karena dia tidak akan pernah datang untukmu." Mereka akhirnya berhasil keluar, berlari menembus hutan yang mengelilingi villa, namun ketakutan mereka belum berakhir. Bayangan Safira masih mengikuti mereka. Bayangannya seolah melayang di atas tanah, mengaburkan cahaya bulan. Aji terjatuh dan Johann Syah mencoba membantunya. Namun saat ia menoleh, ia melihat di belakang mereka sebuah pohon kenanga besar dengan sosok wanita berpakaian putih berdiri di bawahnya. "Tubuhku tak lengkap, aku butuh Seno." Suara itu semakin keras, hampir seperti teriakan. Johann Syah dan Aji terkejut. Mereka berlari, mencoba keluar dari villa. Namun langkah mereka terasa berat, seolah tanah di bawah mereka menarik kembali. Dinding villa bergetar dan suara tertawa rendah mulai terdengar dari dalam kegelapan. "Jangan coba lari." Suara itu berbisik semakin keras, "karena dia tidak akan pernah datang untukmu." Mereka akhirnya berhasil keluar, berlari menembus hutan yang mengelilingi villa, namun ketakutan mereka belum berakhir. Bayangan Safira masih mengikuti mereka.
Bayangannya seolah melayang di atas tanah, mengaburkan cahaya bulan. Aji terjatuh dan Johansyah mencoba membantunya. Namun saat ia menoleh, ia melihat di belakang mereka sebuah pohon kenanga besar dengan sosok wanita berpakaian putih berdiri di bawahnya. "Tubuhku tak lengkap, aku butuh Seno." Suara itu semakin keras, hampir seperti teriakan. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari lebih cepat. Ketika akhirnya mereka mencapai jalan utama, lampu-lampu jalan menyinari mereka dan suasana seakan kembali tenang. Namun, perasaan takut itu masih menghantui mereka. Johansyah menatap Aji dengan wajah pucat. Apa yang baru saja kita alami?" Aji hanya bisa terdiam. "Itu bukan hanya cerita," jawabnya pelan. "Mereka berdua tahu mereka tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan di villa itu. Dan sejak malam itu, mereka berdua berjanji tidak akan pernah kembali lagi ke Kayu Puring, tempat yang menyimpan kisah tragis Safira, sang putri Belanda yang tidak pernah menemukan kedamaian. Arwahnya tetap mencari Seno dan siap meneror siapa saja yang berani melangkah di tempat itu." Johansyah dan Aji tak bisa tidur sepanjang malam itu. Mereka duduk terjaga di kursi yang berdekatan, saling menatap dengan wajah pucat. Tubuh mereka masih gemetar karena pengalaman mengerikan di villa peninggalan Belanda tersebut. Kejadian itu sangat mengganggu pikiran mereka, dan rasa takut yang mendalam masih menghantui. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, perasaan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi masih menggantung di udara. Tapi tugas dari kantor belum selesai dengan terpaksa. Keesokan harinya, mereka berdua kembali ke penginapan, villa yang disediakan oleh Pak Supriyadi, pengelola perkebunan teh yang telah mereka kenal sebelumnya. Pak Supriyadi tampaknya tidak terlalu terkejut mendengar cerita mereka, meskipun wajahnya menjadi muram ketika Johansyah dan Aji menceritakan kejadian tersebut. "Sudah lama cerita tentang Safira ini beredar di sini," katanya dengan suara rendah. "Namun, tidak banyak yang berani membicarakannya terbuka. Arwahnya masih sering menghantui mereka yang datang ke daerah ini." Pak Supriyadi memberitahu mereka bahwa untuk membebaskan arwah Safira, mereka harus melakukan sebuah ritual tertentu yang melibatkan makam putri Belanda tersebut dan pohon kenanga tempat pemuda Seno dihukum mati. Ritual itu dipercaya dapat memulihkan kedamaian bagi arwah yang terperangkap antara dunia ini dan alam lain. Namun, ada satu syarat penting: hanya orang yang benar-benar berani dan tulus dalam niatnya yang bisa melakukannya dengan sukses. Malam itu, Johansyah dan Aji memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Supriyadi. Mereka mengumpulkan keberanian dan berangkat menuju makam Safira yang terletak di dekat hutan, hanya berjarak beberapa kilometer dari villa. Pak Supriyadi memberikan mereka sebuah lilin putih dan beberapa bunga kenanga sebagai bagian dari ritual. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang sepi dan gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang memantul di pepohonan. Sesampainya di makam, suasana terasa semakin mencekam. Pohon kenanga yang besar dan beraroma kuat tampak berdiri tegak di dekatnya, seolah menjadi penjaga abadi bagi tempat itu. Di bawah pohon itu ada batu nisan sederhana yang tertutup lumut, menandakan makam Seno, sang pemuda desa yang mati mengenaskan. Johansyah dan Aji mulai menyusun lilin dan bunga kenanga di dekat batu nisan, berharap ritual ini bisa membantu arwah Safira. Tiba-tiba udara menjadi dingin dan suara angin berbisik melalui pepohonan. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara lembut namun penuh kekesalan terdengar di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat sosok wanita yang sama, Safira, berdiri di antara bayangan pohon kenanga. Wajahnya pucat, matanya kosong,
dan rambut panjangnya bergelombang diterpa angin malam. "Safira," ujar Johansyah dengan suara gemetar, "kami datang untuk membantu, untuk membebaskanmu." Safira hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. "Aku tak bisa bebas, aku terikat pada Seno. Aku hanya bisa tenang jika kami dipersatukan kembali," katanya. Suaranya seperti teriakan yang terdengar dalam bisikan angin. Aji yang sudah mulai merasa cemas menatap Johansyah. "Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mengikuti ritual ini. Yang perlu kalian lakukan adalah menguburkan sisa tubuh Seno di dekat makamku," Safira menjawab. "Jangan biarkan kami terpisah lagi." Johansyah dan Aji merasa cemas. Mereka tahu untuk melakukan hal itu, mereka harus menggali kembali makam Seno yang sudah terkubur puluhan tahun lamanya. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka terkejut. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai berguncang. Mereka berdua terjatuh, dan dari dalam tanah, sebuah tangan keluar, seakan mencoba meraih mereka. Aji menjerit ketakutan, namun Johansyah dengan sigap meraih tangannya, menariknya menjauh dari tangan yang muncul. "Kita harus melakukannya," Johansyah berseru. Mereka kembali berlari ke villa, memutuskan untuk menggali makam Seno di pagi hari dengan bantuan Pak Supriyadi. Namun, begitu mereka tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Semua pintu villa terkunci rapat. Lampu di seluruh ruangan mati. Dan di dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang sangat dekat. "Apakah ini Safira?" tanya Aji. Suaranya bergetar. Mereka tidak bisa bergerak, takut kalau mereka membuat kesalahan lagi. Di balik jendela, mereka bisa melihat sosok wanita itu menatap tajam ke arah mereka. Namun, tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Mereka menyadari bahwa Safira tidak ingin menakut-nakuti mereka lebih jauh. "Kalian sudah melakukan yang benar. Teruskan ritual ini dan aku akan menemukan kedamaian," kata Safira. Suaranya kini terdengar lebih lembut. Pagi harinya, mereka kembali ke makam dan menggali tanah dengan hati-hati. Setelah berjam-jam menggali, akhirnya mereka menemukan sisa tubuh Seno yang ternyata terkubur tidak jauh dari pohon kenanga. Dengan hati-hati, mereka menempatkan bagian tubuh itu di dekat makam Safira dan membacakan doa untuk kedamaian arwah mereka. Begitu ritual selesai, langit mulai terang dan angin yang semula mencekam kini terasa lebih tenang. Mereka merasakan kehadiran Safira yang kini lebih damai. Tanpa kata, mereka tahu bahwa arwah Safira akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah itu, mereka kembali ke villa, merasa lega meskipun tubuh mereka masih lelah. Teror yang mereka alami semalam kini terasa jauh, seperti hilang bersama angin. Mereka tahu mereka telah berhasil melepaskan arwah yang terperangkap. "Kita berhasil, Aji," kata Johansyah pelan. Aji hanya mengangguk. Meskipun ia masih merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi mereka, tapi kita tak akan pernah melupakan pengalaman ini, kan? "Benar," jawab Johansyah. "Tapi setidaknya kita bisa kembali dengan cerita yang lebih baik." Aji dan Johansyah mulai memikirkan langkah terakhir mereka untuk membebaskan arwah Safira. Di tengah teror yang semakin kuat, mereka sadar bahwa hanya ada satu cara untuk menenangkan arwah tersebut. Mereka harus menemukan tempat di mana Safira dan pemuda desa itu dipisahkan oleh takdir yang kejam di bawah pohon kenanga tempat pemuda itu digantung. Dan di sisi lain, tempat tubuh Safira disimpan setelah ia meninggal. Dengan mengumpulkan informasi dari Pak Supriyadi dan beberapa orang tua yang masih ingat dengan sejarah kelam itu, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk tentang lokasi tersebut. Malam itu, mereka memutuskan untuk berangkat. Villa tempat mereka menginap mulai terasa semakin gelap. Langkah kaki mereka terasa semakin berat,
saat menuju jalan setapak yang menuju pohon kenanga. Aji dan Johansyah merasa seakan langkah mereka dipantau oleh sesuatu yang tak tampak. Angin malam bertiup kencang, seperti membawa bisikan yang tidak mereka mengerti. "Jangan khawatir, kita akan segera menemukan tempat itu," kata Johansyah dengan suara yang lebih tegas dari biasanya, meski jantungnya berdegup kencang. Mereka berjalan dalam diam, hanya mendengar suara dedaunan yang bergesekan. Ketika mereka tiba di lokasi pohon kenanga yang besar dan tua, suasana terasa semakin menekan. Ranting pohon itu seolah menggantung berat, seakan memanggil mereka untuk mendekat. Tanpa berkata-kata, mereka meletakkan bunga melati yang telah mereka bawa sebagai tanda penghormatan. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin jelas, dan mereka dapat mendengar nama Safira terucap pelan. Itu suara perempuan, penuh kesedihan dan penyesalan. Aji dan Johansyah saling pandang, lalu mulai melangkah lebih dekat ke pohon kenanga, berharap dapat menemukan apa yang mereka cari. Tiba-tiba, angin berhenti. Dunia sekitar mereka terdiam. Begitu mereka menyentuh akar pohon, tanah di sekitar mereka bergoncang. Mereka mendapati sebuah batu nisan tua yang terpendam di bawah akar pohon kenanga. Di atas batu itu tertulis nama pemuda desa yang dahulu dipenjara, dengan tanggal kematiannya yang menggugah hati. Namun, di sisi lain batu nisan, mereka menemukan sebuah tulisan yang tidak mereka duga. "Tubuhku terkubur di sisi lain pantai." Demikian bunyi tulisan itu. Aji dan Johansyah sadar bahwa mereka belum sepenuhnya menemukan apa yang mereka butuhkan. Mereka harus mencari tubuh Safira yang dikuburkan di dekat pantai ujung negoro. Waktu semakin sempit. Malam semakin gelap, dan mereka tahu arwah Safira semakin dekat. Mereka akhirnya sampai di pantai tersebut. Lautan gelap berderu kencang, menambah ketegangan di udara. Mereka menggali tanah di sekitar area pantai dan menemukan sebuah makam yang hampir terkubur sepenuhnya. Ketika mereka membuka makam tersebut, mereka terkejut melihat tubuh seorang perempuan muda yang mengenakan pakaian zaman kolonial Belanda, Safira. Itu jelas wajahnya. Ia tampak damai meski tubuhnya telah terbaring lama. Aji dan Johansyah segera membaca doa yang mereka dapatkan dari Pak Supriyadi yang dipercaya dapat membebaskan arwah yang terjebak. Mereka menyentuh tangan Safira, mengucapkan doa, dan dengan perlahan arwahnya mulai terbebas. Angin bertiup kencang seolah berterima kasih. Kemudian semua terasa kembali tenang. Hari mulai fajar, dan suasana di sekitar mereka berubah. Arwah Safira tidak lagi muncul dalam bentuk hantu, dan teror yang mereka alami mulai menghilang. Mereka berdiri di atas makam itu, merasakan kedamaian yang mulai mengalir. Johansyah menghela napas lega. "Kita berhasil, Aji. Akhirnya ia bisa tenang." Aji hanya tersenyum meski matanya tampak sedikit lelah. Semoga arwahnya mendapatkan kedamaian yang dia inginkan. Mereka kembali ke villa dengan perasaan campur aduk, lega namun penuh keheranan atas apa yang baru saja mereka alami. Ketika mereka kembali bertemu dengan Pak Supriyadi, dia hanya tersenyum, seolah sudah tahu bahwa misi mereka telah selesai. "Kalian telah membebaskan jiwa yang terperangkap, dan kami berterima kasih atas keberanian kalian," kata Pak Supriyadi dengan penuh rasa hormat. Mereka akhirnya meninggalkan Kabupaten Batang bagian selatan dengan sebuah kisah yang akan mereka kenang seumur hidup. Kisah tentang cinta yang tak pernah terwujud dan arwah yang akhirnya mendapatkan kedamaian setelah berabad-abad terjebak dalam dunia yang gelap. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah.
Tidak ada satupun yang lepas dari takdirnya, baik itu kejadian yang menyenangkan atau yang menegangkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu sabar dan tawakal, baik dalam menghadapi cobaan hidup maupun dalam menghadapi ketakutan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti yang dialami oleh Johan Syah dan Aji Maulana saat menghadapi teror arwah yang belum terselesaikan. Setiap ujian adalah kesempatan untuk meningkatkan kesabaran dan keteguhan iman kita kepada Allah. Maka dalam menghadapi setiap cobaan, jangan pernah kita lupa untuk berdoa dan meminta perlindungannya. Dalam hidup ini, kita tidak boleh melupakan pentingnya berbuat baik dan menjaga hubungan kita dengan sesama, karena setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam cerita ini, hubungan antara arwah Safira dan pemuda desa yang terganggu oleh kebencian dan ketidaksetujuan orang tua telah menimbulkan luka yang mendalam, bahkan setelah kematian mereka. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga persaudaraan dan berbuat baik, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga menjaga hati agar tidak ada kebencian yang merusak. Mengampuni dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik adalah jalan terbaik yang membawa ketenangan hati, dunia, dan akhirat. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.